Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau mengizinkan kami untuk memandang indah wajah-Mu. Terima kasih pagi hari ini kami boleh memuji menyembah Engkau. Terima kasih untuk kelegaan, terima kasih untuk harapan, terima kasih untuk pesan yang Tuhan berikan buat kami. Dan kami berkata Engkau sangat baik dan kami tahu akhir daripada hidup kami ada menjadi orang-orang yang berbahagia. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena firman Tuhan, tapi karena kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya berkata, amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seperti pesan daripada Bapak Gembala bahwa kita sedang berada di akhir daripada akhir tahun 2025. Kalau Bapak Ibu dan saya lihat ke belakang mungkin ada harapan yang belum terjawab ya. Tapi kalau lihat ke belakang juga ada banyak hal yang saudara dan saya tidak minta tapi Tuhan sediakan. Kalau mau jujur kita pilih yang mana? Rasanya yang kedua ya. Kita melewati banyak hal, keluarga kita, pekerjaan kita gitu ya. Tiba-tiba mengalami sesuatu yang di tahun kemarin kita tidak bawa dalam doa. Tapi tiba-tiba pertolongan Tuhan secara ajaib terjadi. Nah pagi hari ini saya sharing kebenaran firman Tuhan dengan tema jangan menjadi Kristen drop out. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya yang duduk di tempat ini maupun yang mengikuti secara online. Bukankah kita menjadi orang percaya? Amin. Kita jadi orang percaya. Waktu kita terima Tuhan Yesus kita jadi orang percaya. Tapi waktu saudara dan saya mulai menjalani hidup. Nah Bapak Ibu disitulah ujiannya. Ya, saya meminjam istilah drop out ini adalah gini. Biasanya dipakai di dalam kampus ketika mahasiswa tidak bisa menyelesaikan. Ini hanya meminjam istilah saja gitu ya. Karena tidak menemukan istilah yang pas begitu. Jadi ketika kita masuk di sebuah kampus kita harapkan kita bisa menyelesaikan. Tetapi di dalam perjalanan ada hal mungkin tidak bisa menyelesaikan. Tapi saya mau berkata perjalanan hidup saudara dan saya sudah ditetapkan Tuhan. Dan hasilnya adalah engkau dan saya selesai. Dan diwisuda, amin. Cara wisudanya apa Bapak Ibu? Ketika engkau dan saya menerima mahkota kebenaran, amin. Mahkota kehidupan saudara dan saya terima. Itu adalah ketika saudara dan saya masuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah dalam pikiran Tuhan. Mary kamu bisa menyelesaikan perjalanan imanmu, amin. Siapapun nama saudara-saudara menyebut saya bisa menyelesaikan perjalanan iman saya, amin. Sebab ketika saudara dan saya sudah masuk dalam perjalanan iman, harganya supaya saudara dan saya memiliki perjalanan hidup yang berhasil itu sangat mahal Bapak Ibu. Mahalnya di mana? Kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tidak mungkin dong Bapak Ibu ketika Tuhan Yesus, Bapak memberikan anaknya dan mati di kayu salib dan kemudian ya sudah ecek-ecek terserah lah ya kamu selesai atau enggak Bapak Ibu. Ketika dia mati di kayu salib Yesus sudah berkata dalam pemikiran engkau dan manusia yang percaya kepadanya pasti akan bersama-sama dengan dia. Ya, tinggal saudara dan saya harus menjadi orang Kristen yang please tolong kita berjuang sampai garis akhir. Amin. Kita menyelesaikan perjalanan iman saudara dan saya. Amin. Jadi perjalanan iman saudara dan saya itu sudah dirancangkan Tuhan sebelum dunia dijadikan. Jadi keberadaan saudara hari ini itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Jadi bagaimana saudara dan saya bisa menyelesaikannya? Mari kita intim dengan Tuhan. Amin. Dari bacaan ini dari firman Tuhan yang saya sharing, saya ambil dari kitab Filipi Bapak Ibu. Ada 3 langkah supaya saudara dan saya tidak drop out. Yang satu mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ayatnya adalah hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa taat karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi Rasul Paulus mengirim kepada jemaat surat kepada jemaat di Filipi. Hai
Jemaat Filipi, kerjakan keselamatanmu. Jadi maksudnya waktu jemaat Filipi sudah terima Tuhan Yesus, artinya yuk hidup seperti Kristus yang mau dalam hidup saudara. Di dalam kitab Filipi dia berkata, ayo kerjakan. Namanya kerjakan, artinya saudara dan saya aktif. Amin. Jadi kerjakan, Rasul Paulus berkata kepada jemaat Filipi, ayo kerjakan keselamatanmu terlebih-lebih ketika aku tidak ada bersama-sama dengan engkau. Nah biasanya, tapi tidak di sini, di luar angkasa gitu ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau ada pemimpin kelihatannya begitu bagus. Orang yang dianggap rohani itu biasanya pengiringannya tuh rohani sekali orang yang lain. Tapi kalau ketika pemimpinnya nggak ada atau orang yang dianggap rohani, nggak apa-apa lah ya. Nyenggol-nyenggol sedikit. Seperti tadi Bapak Gembala bilang, jangan hidup seperti orang dunia. Jadi udahlah nyenggol-nyenggol dikit lah begitu. Wong Bapak Gembala atau orang-orang yang saudara kakak-kakak rohani nggak ada, nggak apa-apa. Kami di Jakarta, saya nggak mau bilang di sini nanti ketahuan gitu Bapak Ibu ya. Di Jakarta ada satu cabang, dulu waktu saya di Jakarta. Nah gembalanya ini kaget gitu ya, dapat informasi kalau pengerjanya ini pergi bersama-sama dan kemudian mereka lakukan sesuatu gitu ya, istilahnya mereka minum gitu. Nah ketika mereka minum kemudian mereka pelayanan hari Minggu begitu. Nah di situ saya ada di gereja tersebut tapi waktu kejadian saya nggak ada gitu ya. Nah gembalanya kaget gitu ya. Kenapa agak limpung ini ya, dia punya pengerja agak goyang-goyang begitu. Ternyata sisa yang semalam begitu ya, dia agak goyang-goyang. Kemudian dia tanya, kamu kemarin ngapain? Oh enggak, kami fellowship aja. Kami, oh ya. Tapi kelamaan dilihat begitu ya. Akhirnya Bapak Ibu disampaikanlah kepada ini. Kamu tuh kemarin lakukan apa? Dan kemudian mereka cerita hanya minum sedikit katanya. Awalnya kan di pikiran sedikit, lama-lama menjadi banyak. Ya. Akhirnya gembalanya memanggil mereka dan kemudian berkata, kenapa kamu melakukan itu? Jawabannya sama, makanya seperti Rasul Paulus berkata, di saat aku tidak ada kamu pun harus mengerjakan keselamatan. Jadi gembalanya ini nggak ikut mereka, jadi mereka bikin nggak ada yang mengamati kita, nggak ada yang jagain kita, nggak ada yang negurin kita gitu ya. Jadi yuk kita coba minum. Jadi ternyata penulis Rasul Paulus sudah mengingatkan bahwa terlebih-lebih ketika aku tidak ada bersama engkau, kerjakanlah keselamatanmu. Bapak Ibu dan saya, ada pemimpin, tidak ada pemimpin, ada orang yang saudara hormati sebagai kakak rohani, ibu rohani, bapak rohani. Dimanapun saudara berada, saudara dan saya hendaklah mengerjakan keselamatan. Amin. Dengan takut akan Tuhan. Jadi akhirnya teman-teman yang pengerja tersebut kemudian ketemu kepada Bapak Gembala dan minta maaf. Dan hari ini mereka meninggalkan kebiasaan mereka dan mereka menjadi gembala di cabang yang berbeda. Jadi mereka sudah dianggap dewasa, jadi dalam proses itu kemudian Bapak Gembala menegur mereka dan kemudian mengajar, membimbing mereka. Dan saya mendengar kabar beberapa tahun yang lalu mereka buka cabang, mereka aktif di ministry-ministry yang ada dan mereka jadi berkat. Dan kemudian saya tanya kepada teman saya yang masih di Jakarta, apakah mereka tetap menjadi seperti sebelumnya? Mereka berkata tidak, karena mereka pegang firman Tuhan ini, sekali bahkan ketika aku tidak ada. Jadi ketika saudara dan saya berjalan, baik dalam pekerjaan, ketemu dengan orang, atau dimanapun, ingatlah firman Tuhan, sekalipun pemimpin rohani saudara tidak ada, kerjakanlah keselamatan itu. Amin. Dengan takut akan Tuhan. Biasanya ya, kalau ada pemimpin, ada Bapak Gembala, ada Bapak, langsung kita jadi cantik sekali. Berdirinya begitu anggun begitu ya. Ketika lewat, tolong ya Bapak Ibu, kita bukannya, kita tidak seperti itu. Kita menjadi orang yang mengerjakan keselamatan dengan takut akan Tuhan. Amin. Jadi saya cerita teman ini, kelompok ini, saya berkata kelompok ini, dan kemudian ketika mereka dibimbing dan akhirnya mereka buka ministry mereka diberkati, mereka menjangkau, ada yang jadi gembala, ada yang menjadi pengerja, mereka punya ministry. Dan saya berkata itu kebaikan dan kemurahan, dan mereka mengimani, mereka hidup dengan mengerjakan keselamatan ya.
Saya mau berkata buat Bapak Ibu di dalam perjalanan hidup saudara dan saya, seringkali ada teguran yang hadir untuk supaya saudara dan saya berada di track jalannya Tuhan. Amin. Supaya saudara dan saya mengerjakan keselamatan. Jadi ketika ada teguran Bapak Ibu dan saya gitu ya, yuk. Karena orang tersebut memiliki maksud yang baik. Ya, jadi saya lihat dari pemimpin tersebut dan saya mengikuti gembala yang memimpin dan kemudian saya melihat dari gembala tersebut dia melahirkan gereja yang lain gitu dan saya berkata karena dia mengimani perkara ini, mengerjakan keselamatan. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada atau tidak pemimpin rohani saudara? Yuk kerjakan keselamatan itu dengan takut akan Tuhan. Sekalipun tidak ada orang yang mengenal saudara, yuk kerjakan keselamatan itu dengan takut akan Tuhan. Maka engkau akan melihat perkara-perkara ajaib terjadi di dalam hidup. Salah satu dari kelompok itu, mereka adalah kumpulan para pengusaha, Bapak Ibu. Dan mereka sempat kena resesi waktu itu, mereka sempat kolaps. Tetapi ketika mereka berjalan dalam mengerjakan keselamatan, saya melihat mereka bertumbuh, mereka memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Karena mereka mengimani, mereka percaya waktu aku mengerjakan keselamatan, Tuhan bekerja. Yang kedua adalah menyadari Allah turut bekerja. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi ketika saudara dan saya terima Tuhan Yesus, saudara langsung Allah bekerja dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Ya, tiba-tiba mungkin waktu saudara dan saya berada dalam perjalanan di proses sedang ada masalah, biasanya kalimat orang gini, Tuhan di mana? Ya kan? Ada yang berkata Tuhan tinggalkan saya, Tuhan melupakan saya. Sebenarnya tidak Bapak Ibu, kita saja yang sedang fokus kepada masalah. Tetapi pada saat saudara dan saya menyadari sesuai dengan Filipi 2 ayat 13 ini, Allah ada di dalam setiap perjalanan hidup saudara, maka saudara akan mengalami kehidupan yang exciting, kehidupan yang bersemangat, kehidupan yang menyala-nyala, kehidupan yang berkobar-kobar. Karena ketika saudara mengalami kesulitan keuangan, ketika saudara mengalami kesehatan yang mungkin tidak sedang bermasalah atau mengalami apapun masalah itu, tapi ketika saudara menyadari Allah turut bekerja, saudara akan semangat menjalani perjalanan hidup saudara. Amin. Mau berada dalam lembah kekelaman, Tuhan hadir di sana Bapak Ibu. Ngurus sana ngurus ini mentok, tidak ada jalan terbuka. Saya mau bilang, miliki mindset Tuhan turut bekerja. Ya, waktu saudara mengembangkan pemikiran seperti itu, saudara akan lihat tiba-tiba pintu yang saudara tidak sangka itu terbuka buat saudara masuk. Jadi saya mau berkata, jangan kecilkan Tuhan ketika engkau dan saya berada dalam masalah. Jangan berkata, Tuhan ada apa enggak gitu ya. Kami berkul begitu ya. Ada anggota kul yang sempat ngomong gini, hidup saya begini-begini saja. Kemudian saya ngomong kepada pengurus golnya, coba orang ini ditanya, dia menyadari enggak ketika dia sedang berada dalam satu situasi seperti ini, dia harus tahu Tuhan tetap hadir dalam hidupnya. Izinkan kehadiran Tuhan mendidik dia, izinkan kehadiran Tuhan mengajar dia, izinkan kehadiran Tuhan mengarahkan hidupnya. Kadang-kadang saudara dan saya bisa duduk di gereja tapi tidak mengizinkan Tuhan mengarahkan hidup saudara dan saya. Kadang-kadang kita berkata enggak Tuhan harus lurus. Padahal Tuhan bilang gini, belok kanan Mer, belok kanan. Tapi saya mau berkata hari ini saudara dan saya ketika engkau menyadari Yesus dalam hidupmu, izinkan Allah yang firman Tuhan yang berkata Allah turut bekerja mengatur perjalanan hidup saudara dan saya. Amin. Jadi kekristenan itu bukan saudara dan saya menyembah di hari Minggu atau hari ibadah lainnya kemudian selesai. Tidak, saudara harus menyadari kehadiran Yesus dalam hidup saudara dan saya dan kemudian mengizinkan yang hadir itu mengatur hidup saudara dan saya. Amin. Izinkan yang hadir itu mengatur hidup saudara dan saya, yaitu Tuhan.
Kadang-kadang orang bilang gak bisa. Tuhan gak tahu perasaan saya, Tuhan gak tahu kondisi saya. Nah, kalau seseorang berkata begitu, sebenarnya dia tidak sedang menyadari Yesus ada dalam hidup dia. Ya, sebelum dunia dijadikan Yesus sudah ada, sebelum saudara dan saya ada Yesus sudah ada. Jadi situasi yang saudara dan saya alami hari-hari ini adalah situasi di mana Yesus sadar, Yesus tahu, makanya dia hadir dalam hidup saudara. Kehadiran Yesus membuat saudara dan saya bisa menyelesaikan setiap masalah dalam hidup ini. Amin. Supaya saudara dan saya tidak drop out dalam keiman kekristenan saudara. Ya, saya tidak bicara di sini, saya bicara di Jakarta, lebih enak gitu. Nah, kami punya teman, seorang pelayan Tuhan. Karena dia kecewa, dia berkata, aku nggak mau kenal Kristus. Padahal dia kecewanya bukan sama Yesus, tapi sama orang lain. Akhirnya kami bawa dalam doa. Tapi ketika dia tidak menyadari Yesus ada dalam hidupnya, dia menikah dengan orang yang seberang. Dan saya dikirimin foto, saya sedih sekali Bapak Ibu. Saya sedih sekali, karena yang dia tukar adalah hidupnya yang kekal. Ya, dia bukan tukar apa-apa, tapi dia tukar hidupnya yang kekal itu. Tapi sampai sekarang saya masih mendoakan orang tersebut, karena menurut saya dia masih nyantol di hati saya. Karena saya berkata gini, Tuhan, firman Tuhan ini biar hidup dalam hidup orang tersebut. Biar dia menyadari bahwa Allah hadir dalam masa kelamnya yang dulu. Kalau hari ini dia sedang mengerjakan, dia sedang hidup dalam situasi, tolong dia Tuhan sebelum segala sesuatunya selesai dalam perjalanan hidupnya. Saya berkata karena dia pernah menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jadi saudara dan saya yang sudah menerima begitu banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan, jangan tinggalkan Yesus kita. Apapun alasannya, tolong. Apakah itu alasan bisnis, alasan keuangan, alasan pekerjaan, apapun juga. Hari-hari ini Bapak Ibu bukan hanya di pemerintahan, di daerah, di bisnis, swasta pun. Kadang-kadang orang menawarkan, kamu mau lancar bisnis, tukar. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan menyadari bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Kalau Bapak Ibu dan saya menyadari hal itu, engkau tidak perlu khawatir tentang bisnismu, engkau tidak perlu khawatir tentang apapun juga, karena Allah bekerja dalam segala hal. Sehingga saudara dan saya tidak perlu nukar iman saudara. Saudara tidak perlu menukar hal yang sesuatu yang sifatnya kekal dengan sesuatu yang sifatnya sementara. Sebab kenapa Alkitab berkata, saudara dan saya harus menyadari Allah turut bekerja. Yang ketiga, tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ternyata kekristenan, perjalanan hidup seseorang itu bisa berhenti karena bersungut-sungut. Ya, oh kok begitu sih, saya sudah ikut Tuhan kok begini-begini aja gitu ya. Kok begitu-begitu aja? Kenapa ya begitu? Nah, ketika saudara dan saya bersungut-sungut, Bapak Ibu saudara pernah baca di dalam Alkitab bahwa ketika bangsa Israel bersungut-sungut, dia sedang bersungut-sungut dengan Allah dan mereka yang bersungut-sungut dibinasakan di padang gurun. Jadi efek daripada bersungut-sungut itu, orang yang bersungut-sungut itu akan binasa. Mungkin Bapak Ibu dia gak langsung mati, tetapi mulai imannya mati, pengharapannya mulai mati, kasihnya mulai mati. Nah biasanya kesehatannya mulai juga mati dan akhirnya selesai. Jadi saya mau berkata Bapak Ibu, berhenti saudara kalau masih ada yang bersungut-sungut. Berhenti, lebih baik bersyukur Bapak Ibu. Karena ketika saudara dan saya bersyukur, ada kekuatan yang mengalir, ada terobosan yang terjadi, ada pertolongan yang nyata terjadi Bapak Ibu. Jadi berhentilah bersungut-sungut, aduh aku sudah cari pekerjaan kok enggak ketemu. Saya mau bilang, ketika engkau dan saya bersungut-sungut, maka pintu itu ditutup. Tapi ketika saudara bersyukur, terima kasih Tuhan, aku percaya Tuhan akan menyiapkan aku pekerjaan. Aku percaya bisnisku akan dibuat lancar. Daripada saudara bersungut-sungut, memang susah. Zaman ini susah, tidak ada susah pokoknya. Tapi saya mau berkata,
jatah orang benar akan dijaga oleh Tuhan. Amin. Yang membuat itu mengalir keluar adalah sikap saudara dan saya kepada Tuhan. Ketika sikap saudara dan saya berubah, maka itu tidak bisa mengalir Bapak Ibu. Salah satunya jangan bersungut-sungut dan jangan berbantah-bantah. Ya. Saya mau berkata Bapak Ibu, orang yang berbantah-bantah itu menghilangkan banyak perkara yang baik dalam hidupnya. Ya, sedikit-sedikit bantah. Belum selesai orang ngomong bantah ya. Apapun juga dibantah, pokoknya saya yang harus menang. Nah, saya mau berkata Bapak Ibu, ketika engkau dan saya hidup di dalam sesuatu yang berkata Tuhan tolong saya, pimpin saya mau Tuhan mengarahkan hidup saya. Maka yang namanya berbantah-bantah itu mulai frekuensinya mulai berkurang. Saudara sudah mulai menjadi orang yang mengamati situasi, bisa enggak? Oh ya aku jalani dulu. Nah biasanya orang yang berbantah-bantah adalah orang yang punya masalah dengan dirinya sendiri. Belum selesai. Jadi ketika orang berbantah-bantah biasanya membuat orang tersebut itu meninggalkan persekutuan atau orang lain menjauhi dia. Saya pernah lihat satu konten gitu, bukan konten Bapak Ibu, satu gambar. Ada seekor anjing. Itu dia mengalami kondisi mungkin mulutnya itu entah dia ngambilin apa begitu. Jadi mulutnya masuk dimoncong kayak panci gitu ya. Jadi enggak bisa keluar gitu ya moncongnya. Cuma karena si anjing ini cerita daripada gambar tersebut. Jadi ada orang-orang gitu ya. Bukan ini hasil AI, bukan Bapak Ibu. Ada orang-orang itu mau nolongin dia. Mau ngelepasin. Tapi mengingat bahwa si anjing ini adalah anjing yang galak. Suka gigit gitu ya. Jadi akhirnya orang lain tidak mau menolong untuk melepaskan ya. Tapi saya pernah lihat juga konten yang lain. Jadi seekor anjing gitu ya. Dia juga sama Bapak Ibu, mulutnya masuk di panci. Kemudian orang-orang ini mengenal dia sebagai anjing yang baik. Jadi dipeganglah punggungnya, kemudian mulutnya panci itu dipegang dan kemudian dielus-elus sehingga anjing ini menjadi tenang, baru pancinya bisa dikeluarkan. Saya tidak menggambarkan saudara dan saya sebagai anjing. Tapi kadang-kadang pribadi kita, omongan kita itu membuat orang lain mau menolong kita. Aduh, ntar dia gigit gua dah ceritanya begitu ya. Kita mau tolong dia, tapi entah dia punya karakter, dia punya sifat gak baik. Nanti dia balas nyerang saya lagi. Jadi saya mau berkata Bapak Ibu, yuk jadi orang yang jangan berbantah-bantah. Supaya Tuhan mengirim banyak pertolongan dalam hidup saudara dan saya. Dan juga kita juga bisa menolong orang banyak. Jadi berhenti bersungut-sungut, berhenti berbantah-bantah. Jadilah orang yang menyenangkan, bukan untuk cari muka Bapak Ibu. Tapi kesadaran dalam diri saudara dan saya. Bahwa Allah ada dalam diri saudara. Bahwa saya ini sedang mengerjakan keselamatan. Ya, muka saudara dan saya sudah ada, betul? Ya, jadi nggak usah cari muka. Ya, kebaikan saudara dan saya bukan untuk muka saudara karena muka saudara dan saya sudah ada dan itu sempurna ya. Jadi kalau saudara dan saya berbuat baik, mengerjakan hal-hal yang baik, itu saudara dan saya sedang mengerjakan keselamatan. Jadi gak usah melakukan perbuatan baik demi cari muka, posisi, gak usah Bapak Ibu. Saudara dan saya melakukan perkara yang baik karena saudara dan saya sedang mengerjakan keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Amin. Jadi teruslah berbuat baik, terus mengerjakan keselamatan. Jadi 3 poin di atas mengajarkan saudara dan saya supaya kita tidak drop out di dalam perjalanan iman saudara dan saya. Kita selesai menerima mahkota kehidupan. Sehingga saudara dan saya tidak sia-sia. Saya mau berkata, mungkin saudara ada di sini, aduh hidupku soro. Saya mau bilang lanjut berjalan terus bersama dengan Tuhan. Karena dikatakan Allah menyertai kita. Allah hadir. Jadi terus lanjutkan perjalanan, pasti engkau dan saya berhasil. Amin. Jadi saya mau berkata, yuk perjalanan keselamatan yang saudara dan saya sudah pegang, sudah miliki, bahkan sedang mengerjakan, terus dikerjakan. Jangan sampai saudara dan saya drop out. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala. Kami sudah memulainya dengan menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami sudah memulai perjalanan, kami sudah sampai di titik di mana kami mengerjakannya di dalam roh. Mari bantu kami Roh Kudus untuk besok seterusnya bahkan sampai selama-lamanya.
Kami mengerjakannya, kami hidup di dalam roh. Supaya akhir daripada perjalanan hidup kami di mana kami mengerjakannya di dalam roh. Kami menerima mahkota kehidupan itu Tuhan. Kami percaya Tuhan, keselamatan yang sudah kami terima ini Tuhan, yang sedang kami kerjakan akan membuat kami sampai kepada garis akhir. Iman kami, keselamatan yang kami kerjakan ya Tuhan akan membuat kami bersemangat, akan membuat kami bersuka cita. Sekalipun masalah kami belum selesai, tapi kami tahu ya Tuhan, ujung daripada perjalanan hidup kami, ujung daripada keselamatan yang kami kerjakan adalah mahkota kehidupan yang Tuhan sudah siapkan buat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari bantu kami terus melalui kehadiran Roh-Mu. Mari bantu kami terus melalui kehadiran firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami terus mengerjakan keselamatan ini Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Yesus.